Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, senantiasa kita tak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat di mana pagi hari ini yang cerah kita berkumpul dalam tempat yang mulia Masjid At-Tanbir PP Muhammadiyah. Dan tidaklah orang-orang yang meramaikan masjid kecuali dia yang beriman kepada Allah dan yakin dengan hari akhirat, lalu mendirikan sholat dan membayar zakat. Jadi termasuk orang-orang beriman kita ini, Bapak dan Ibu, karena sama-sama memakmurkan masjid. Inama ya'muru masajidallah man amana billah. Dan bahwasanya yang memakmurkan masjid Allah adalah dia yang beriman kepada Allah. Jadi memakmurkan masjid itu diantara indikator keimanan kita. Jadi ketika kita merasakan ada iman dititipkan kepada Allah, maka masjid itu harus dimakmurkan. Dan salah satu memakmurkannya adalah menghidup-hidupkan majelis ilmu. Jadi inilah yang pada awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, lalu kemudian mendirikan Masjid Quba. Maka masjid itu adalah epicentrum peradaban manusia. Tidak hanya tempat beribadah, hablum minallah, hubungan vertikal manusia dengan Allah, tetapi hablum minan nas, hubungan horizontal manusia dengan sesama. Nah ini penting karena jamaah ini merefleksikan hubungan manusia dengan manusia. Di sini tema obrolan kita tentang ekologi manusia. Jadi manusia bagaimana berinteraksi di dalam lingkungannya. Interaksi manusia dengan alam semesta, interaksi manusia dengan manusia lain, dan interaksi manusia dengan lingkungan di mana dia tinggal. Jadi secara sederhana adalah bagaimana kita menempatkan diri kita. Itulah perspektif ekologi secara sederhana. Dalam dimensi yang sangat komprehensif, bahwasanya misi kehidupan kita itu tidak lain adalah beribadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi dimensi apapun dalam kehidupan ini, ketika motivasi lalu dimensi gerak itu kita letakkan kepada capaian ridha Allah, maka itulah ibadah. Makanya ketika orang bekerja itu bisa saja jadi ibadah karena dimensinya adalah mencapai ridha Allah. Orang pergi ke pasar bisa saja jadi ibadah karena dimensinya ingin mencapai ridha Allah. Kumpul-kumpul manusia menjadi ibadah karena ingin mencapai ridha Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, banyak amal-amal ukhrawi yang dilihat oleh Allah hanya sebatas amal dunia. Tetapi banyak amal-amal dunia yang dilihat oleh Allah lalu dicatatnya menjadi amalan akhirat. Maka perspektif subjektif kita untuk menilai sesuatu bisa saja salah. Orang sekolah seolah-olah menjadi amal dunia. Orang bekerja seolah-olah menjadi amal dunia. Orang belanja seolah-olah menjadi amal dunia. Orang pergi ke masjid seolah-olah menjadi amal akhirat. Tapi relung yang paling dalam, itulah yang tidak kita ketahui, motif kita. Itu yang menakar ya kemurnian ibadah kita. Insyaallah hadirin hadirat yang Allah muliakan,
apapun yang kita lakukan ketika kita ingin menggapai ridha Allah akan menjadi amal ibadah. Tidur kita ibadah, makan kita ibadah. Makanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna. Bahwasanya orang-orang beriman itu dia yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam kondisi duduk, berdiri maupun berbaring. Ini bermakna bahwa segala dimensi gerak manusia itu ditaruh di atas dimensi untuk menggapai ridha Allah. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, bahwasanya hidup ini adalah materi yang sangat luas sekali yang berisikan ujian-ujian bagi kita. Jadi hidup ini laksana screening device, alat saring, ya, alat saring. Sehingga apapun yang kita nikmati ini sesungguhnya ujian. Kadang secara subjektif manusia memandang ujian itu sebatas hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup. Kegagalan itu ujian, ya. Ketidakenakan itu ujian. Apa saja, sakit itu ujian. Ketidakberuntungan ujian. Padahal secara dimensi apapun yang kita hadapi segalanya adalah ujian. Jadi dalam surah Al-Ankabut ayat 3 Allah berfirman, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja lalu beraklamasi mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji. Ya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya kami jadikan bumi ini dan hiasan-hiasan di dalamnya itu sebagai ujian, ya, agar diketahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi ketika mendapatkan kebaikan kita bersyukur, maka itu menjadi ibadah. Ketika kita mendapatkan cobaan, maka kita bersabar, itu pun menjadi ibadah. Jadi kesenangan kita itu dibangun berdasarkan rasa syukur kepada Allah. Kesedihan kita kemudian dibangun berdasarkan sabar. Semuanya berasal dari Allah. Maka dimensi menjadi ibadah. Maka orang-orang sukses inilah fa insyaallah dalam memahami hidup dan kehidupan dalam kerangka ibadah. Dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang Allah muliakan, ketika kita bicara manusia itu maka ada minimal 5 istilah yang Al-Quran gunakan, ya. Jadi ketika bicara manusia, Al-Quran menggunakan 5 istilah. Jadi ada manusia yang disebutkan sebagai Bani Adam, ya, Bani Adam. Jadi Al-Quran menggunakan kata Bani Adam. Itu dalam Al-Quran disebutkan 7 kali. Nah, Bani Adam ini ketika disebutkan dalam Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir tentang asal muasal primordialisme manusia. Jadi kita disatukan oleh ibu dan bapak yang sama. Maka istilah umat itu dari ummun yang artinya ibu. Jadi ketika kita bicara tentang umat, ya, maka kita harus merefleksikan diri bahwa kita berasal dari ibu yang sama. Maka primordialisme masa diciptakannya manusia itu berasal dari zat yang sama. Nah, ini untuk membangkitkan kesadaran kita bahwa asal muasal kita sama. Kalau kita ingat kisah Nabi Adam dan Hawa yang pernah tinggal di surga, lalu kemudian diutus oleh Allah untuk menempati dan memuliakan serta memakmurkan bumi, maka misi kita adalah kembali ke rumah asal, yaitu surga, sebagai tempat ibu bapak kita pernah tinggal di sana. Ini Bani Adam. Jadi ada semacam perjanjian kita untuk mengakui bahwa Allah itu
ada zat yang kita sembah, sebagaimana dalam surat Yasin disebutkan alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah ada perjanjian, ya, wahai bani Adam, untuk tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi ketika Quran menyebut bani Adam, ini kita diingatkan tentang asal muasal kita. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau kita refleksi peristiwa mudik, wah itu seolah-olah ada peristiwa bani Adam. Karena ketika anak-anak yang tersebar ke penjuru bumi ini, lalu kemudian mereka pulang kampung, maka mereka pulang karena ada siapa? Ada sosok ibu, ada ummun yang menyatukan anak-anaknya. Maka banyak di antara kita yang merantau ke Jakarta, itu lalu tidak pulang lagi ke kampungnya. Kalau ditanya kenapa? Udah gak ada ibu. Ibu yang menyatukan, itu primordialisme. Jadi kampung, tempat di mana kita tumbuh kembang, kampung di mana nilai-nilai yang kita yakini menjadi nilai-nilai pengikat, ya, tradisi-tradisi yang mengikat dan sosok ibu yang menyatukan Bani Adam ini. Ada juga Al-Quran menyebutkan ketika cerita tentang manusia menggunakan istilah bashar, ya, bashar. Jadi ketika bashar disebut itu ada 37 kali dalam Al-Quran. Maka itu mensimbolkan tentang sosok makhluk, ya, pada sisi biologisnya. Jadi bashar itu sisi biologisnya. Jadi manusia tidak bisa dibedakan pada sisi warna kulit, ya, pada sisi bentuk tubuh, hidung, bibir, mata, ya, rambut dan sebagainya. Tetapi pada esensinya adalah bashar sebagai makhluk biologis yang semuanya memiliki ciri-ciri yang sama. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 110, kata bashar digunakan untuk mensetarakan bahwa manusia itu setara. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian. Jadi basyarum mislukum. Jadi Rasulullah SAW menempatkan dirinya sebagai manusia pada sisi biologisnya. Jadi Rasulullah makan ya makan, Rasulullah tidur ya tidur. Artinya setara pada sisi kemanusiaannya. Tapi kemudian yang membedakan adalah yuha ilayya. Allah mewahyukan kepadaku. Ini yang membedakan tingkatan Rasulullah SAW dengan bashar, ya. Yang berikutnya Al-Quran menyebutkan manusia dengan istilah insan. Ada juga insan. Itu 65 kali dalam Al-Quran disebut insan, ya. Nah, insanun ini kalau kita baca banyak di ayat-ayat di dalam Al-Quran itu lebih melihat pada sisi psikologi, ya, kemampuan berpikir manusia, kemampuan merasakan manusia, sifat-sifat manusia dari segala dimensi, keburukannya, kebaikannya, ya, mensikapi sesuatu, itu insan disebutnya. Seperti dalam surah Al-Isra, ya, dikatakan wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula, ya. Dan manusia itu mendoakan, ya, doa baik dan doa buruk. Jadi ada doa baik dan doa buruk. Wa kana al insanu ajula, dan bahwasanya manusia itu memiliki watak suka tergesa-gesa. Nah, ini maka digunakan kata insan untuk menggambarkan simbolisasi perwatakan pada sisi kejiwaan dan psikologisnya. Ya, kita seringkali meminta pada hal-hal kebaikan, tapi kadang-kadang di bawah sadar kita
menyampaikan hal-hal keburukan. Ya, kadang-kadang ada motor ngebut ya di komplek, lalu kemudian celaka ntar. Itu juga ada doa. Itu. Jadi ya ta'al insanu bisyarri du'ahu bil khair. Jadi ada manusia yang berdoa kebaikan dan keburukan. Ada lagi Al-Quran menyebutkan istilah manusia itu dengan istilah an-nas. Ya, itu juga manusia. Jadi ketika Al-Quran menyebut an-nas, maka maknanya adalah makhluk yang bersosial. Jadi makhluk yang suka berkumpul, ya, kelompok manusia. Maka itu an-nas. Ya. Banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang merefleksikan seperti itu. Misalnya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, ini digunakan manusia. Sesungguhnya kami Allah jadikan kalian dalam bentuk laki-laki dan perempuan dan dijadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi tidak lagi bicara insanun pada aspek individual, tapi annas pada aspek komunitas. Ya, jadi syu'uba itu pasti isinya komunitas, kumpulan individu, bangsa-bangsa. Lalu kemudian qabail, suku-suku, itu juga kumpulan manusia. Ya, tapi mereka berinteraksi atas sebuah kepentingan tertentu. Ini jadi ada dimensi Al-Quran memahami manusia pada tataran-tataran tadi, baik pada sisi fisik, biologis, pada sisi psikologis, pada sisi primordial, dan pada sisi komunitas, interaksi manusia. Dan kita mengalami itu semua, ya, kita mengalami semua. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, pada hakikatnya ketika kita memahami manusia, maka manusia itu ada dalam dua dimensi utama, ya, dalam dua dimensi utama. Yang pertama itu manusia itu ya dimensinya religius, ya. Yang kedua manusia dimensinya sosial, ya, homo religius dan homo socius. Ini dalam surah Ar-Rum ayat 30, ya, Allah berfirman, fa'aqim wajhaka, ya, lidini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka lempangkanlah wajahmu itu kepada agama Allah. Ini adalah dimensi religius. Jadi manusia tidak mungkin terlepas dari keyakinan terhadap yang maha. Yang maha. Jadi apapun dimensinya, maka manusia memahami yang maha. Meskipun kemudian ada manusia-manusia yang menafikan, mereka sebut agnostik lah, ateis lah, ya. Mereka serta-merta meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada dan kehidupan hanya cukup di muka bumi ini dan setelah itu lenyap, ya. Setelah itu lenyap. Dan tradisi manusia mencari Tuhan itu adalah tradisi purba yang cukup lama. Yang awalnya adalah manusia memahami kematian sebagai kelenyapan tubuh kasar manusia. Lalu kemudian mereka meyakini adanya roh-roh. Nah ini itulah pemahaman manusia terhadap kekuatan alam, sehingga ada istilah animisme dan dinamisme. Itu adalah cikal bakal agama purba. Lalu kemudian terjadi penyempurnaan, maka kemudian ada Tuhan yang diyakini sebagai Tuhan yang esa. Ada lagi manusia pada dimensi kedua adalah homo socius, ya, manusia makhluk sosial. Ada homo homini socius, ada juga homo homini lupus. Homo homini socius itu manusia itu menjadi kawan bagi manusia lain. Itu namanya homo homini socius. Kalau homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Ya. Jadi socius itu bisa bermakna positif pada aspek homo homini socius,
bisa menjadi negatif sebagai homo homini lupus. Terutama ketika kaum materialisme itu memahami bahwa sesungguhnya manusia punya motif untuk menghancurkan manusia lain pada sisi materialisme. Karena keterbatasan material di duniawi, lalu kemudian terjadi persaingan. Ya, tafakhuru bainakum. Orang-orang itu berlomba-lomba bersaing pada sisi materialisme karena keterbatasan itu. Sementara homo homini socius adalah manusia menjadi kawan bagi manusia lain. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 itu diungkapkan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini mencerminkan bahwa manusia adalah homo homini socius karena ingin membangkitkan kemuliaan manusia itu sendiri. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah khaira ummah, umat terbaik. Ada 4 pilar di dalam ayat ini sesungguhnya ketika bicara umat terbaik, ya, maka ini menjadi manhaj kita. Manhaj itu adalah jalan yang terang, ya, manhaj itu jalan yang terang. Makanya Muhammadiyah itu tidak bermadhab tetapi bermanhaj. Ya, kita tidak afiliasi pada madhab tertentu karena akan menimbulkan fanatisme. Ya, tetapi kita bermanhaj. Maka muncul majelis tarjih untuk menakar mana yang paling valid dan reliable yang bisa kita ikuti. Nah, kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik. Tapi syaratnya apa? Yang pertama itu ukhrijat linnas, keluar kepada manusia. Annas tadi kita ingat istilah manusia itu menggunakan istilah annas, yang artinya kita bergaul dengan siapa saja. Kita tidak secara eksklusif mentang-mentang orang Muhammadiyah gaulnya dengan Muhammadiyah saja. Tidak, tetapi kita diutus oleh Allah untuk bergaul dengan manusia dengan segala warnanya. Ya, tadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Kita enggak diutus oleh Allah, tidak diperintah oleh Allah untuk membangun eksklusivisme. Sebagaimana saya tidak nyebut negara mana ya, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tetapi ada penindasan luar biasa atas nama kelompok, ya, ada bangsa yang dianggap paling mulia di muka bumi ini. Lalu kemudian bangsa-bangsa pendatang itu tidak dihargai sama sekali. Nah, ini yang bertentangan dengan ukhrijat linnas. Jadi kita itu keluar kepada manusia. Ini namanya misi sosialisasi. Kita harus memperkenalkan. Jadi warga Muhammadiyah biar dikenal sebagai Muhammadiyah, ya harus bergaul dengan banyak orang. Kalau warga Muhammadiyah gaulnya hanya Muhammadiyah, ya kita hanya dikenal di internal kita saja. Tapi kita berkiprah, mungkin di lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan antar kampung, lingkungan antar institusi, bahkan lingkungan antar provinsi, antar negara, antar benua. Maka nggak heran Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, cabang-cabang Muhammadiyah bagikan menara-menara yang dibangun di berbagai banyak titik negara sebagai cabang istimewa, ya. Internasionalisasi Muhammadiyah luar biasa. Universitas ada di luar negeri, ya. Sekolah juga ada di luar negeri, misalnya sekolah Muhammadiyah di Australia, Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Ini salah satu di antaranya lintas negara bahwa kita dikenal pada khairnya, kebaikannya, sehingga kita bisa beradaptasi. Makanya ketika manusia ada dalam ekologinya, minimal memenuhi prinsip-prinsip. Yang pertama adalah interaksi, ya. Yang kedua interdependensi. Yang ketiga adaptasi. Yang keempat adalah variasi. Jadi interaksi
Itu menjadi prasyarat Bapak dan Ibu Allah muliakan ketika kita bisa tentang ekologi manusia. Tidak mungkin kita punya manfaat, ya. Bukankah Rasulullah mengingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu Ibu pinter banget, Bu. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Syarat manfaat apa? Interaksi. Bagaimana kita akan diakui manfaat kita kalau kita cuma ada di rumah? Ya. Sebaik-baik tempat bagi perempuan adalah kamarnya. Lalu diterjemahkan agar perempuan tidak boleh kemana-mana. Ya gimana kemudian kita mampu membangun manfaat? Maka Muhammadiyah mendorong pendidikan bagi perempuan. Mau jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa saja, yang terpenting bahwa hidup ini punya manfaat. Ini interaksi. Yang kedua adalah interdependensi. Bahwa kita itu saling bergantung satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita akan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nah, kita butuh nasi, otomatis kita butuh pedagang nasi. Pedagang nasi mau jual nasi, butuh toko beras. Toko beras mau jual beras, ya butuh distributor beras. Distributor beras mau mendistribusikan beras, ya butuh petani beras. Jadi inilah interdependensi. Umat terbaik di samping interaksi yang bagus juga interdependensi. Profesi kita apa? Dosen. Ya jelas, dosen itu dependen pada mahasiswa. Nggak mungkin saya akan mengatakan dosen kalau tidak ada mahasiswa. Tidak mungkin saya mengklaim diri saya guru kalau tidak ada murid. Tidak mungkin saya mengatakan saya dokter kalau tidak ada pasien. Itulah interdependensi. Dan kita harus mengakui itu keberadaan kita. Interdependensi. Yang berikutnya adalah adaptasi. Jadi dalam ekologi manusia kita mesti harus pintar-pintar adaptasi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-jaru qoblad dar. Tetangga itu harus difikirkan terlebih dahulu sebelum membangun rumah. Iya, tetangga itu harus dilihat terlebih dahulu sebelum membangun rumah. Kadang-kadang kita itu menafikan itu. Kita hanya tertarik pada yang penting kompleknya bersih, aman, kemudian mewah, ya. Tapi pada aspek sosial tetangga itu kita tidak lihat. Apa kita akan merasa nyaman, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau kemudian tetangga kanan kiri kita itu orang yang tidak membuat aman diri kita, tidak membuat nyaman diri kita? Apa kemudian keimanan kita itu akan bisa menguat kalau kemudian tetangga kita adalah ahli-ahli maksiat misalnya? Nah ini pentingnya, makanya Rasulullah SAW betul-betul wanti-wanti kalau dalam bahasa Jawa, pesan agar kita itu mencari teman yang baik. Makanya kebahagiaan seseorang itu kan yang pertama adalah antakuna mar'atuhu solihatan, pasangan hidupnya itu soleh. Ya, pasangan hidupnya soleh. Itu kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua adalah ayakuna auladuhu abroro, bahwasanya anak-anaknya itu adalah baik. Yang ketiga adalah tetangga-tetangganya, kawan-kawannya itu adalah orang-orang soleh. Yang keempat adalah rizkinya itu kumpul di tempatnya, di negerinya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, istri atau suami kita itu soleh, baik banget. Tapi ada ujian, anak-anaknya itu ternyata pergaulannya itu salah, lalu terjerumus pada kasus-kasus narkoba, maka kebahagiaan bisa berkurang. Suami baik, istri baik, anak-anak baik, tetapi kawan dan tetangga buruk-buruk, nah itu juga ngurangi kebahagiaan. Suami baik, istri baik, anak-anak baik, tetangga baik, tetapi rezekinya tidak di situ, jauh, harus jadi TKI, ya, jauh harus merantau, itu juga ngurangi kebahagiaan. Maksud saya, Bapak dan Ibu Allah muliakan, maka adaptasi penting ini untuk beradaptasi. Ya, kemampuan beradaptasi kita itu bergantung kepada kedewasaan kita. Maka orang yang baik beradaptasi itu senantiasa mampu olah rasa, olah fikir dan olah kata.
Itu kalau mampu beradaptasi, olah rasa. Meskipun bencinya kayak apa, ya Bapak dan Ibu Allah muliakan, tapi kita mesti bersifat baik kepada yang dibenci. Ini yang berat. Karena kebencian itu bisa menggiring kita untuk tidak adil. Ya, makanya betul Syekh Ridho mengatakan bahwa ainu ridho angkuli aibin kalilatin wa ainu sukhti tubdil masawa. Mata yang dilumuri cinta itu akan melihat segalanya indah. Tetapi mata yang diwarnai kebencian maka akan terlihat caci makian. Jadi sebaik apapun orang itu, kalau kita benci sama dia, maka salah semuanya. Misalnya ada pemimpin benci kepada menterinya, lalu si menteri itu sudah berbuat apapun, tetap saja salah. Maka kebencian itu membuat kita tidak adil. Nah ini, adaptasi manusia yang baik tidak mungkin seperti itu. Dia akan memperlihatkan kemanisan, olah rasa, olah fikir dan olah kata. Kita semuanya belajar ya Bapak dan Ibu Allah muliakan. Belajar. Makanya Quran menyebutkan qaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Qaulan maisura, kata-kata yang bisa dipahami dengan mudah. Ini kalau orang beradaptasi seperti itu. Kita profesor, lalu mentang-mentang profesor ngobrol sama tetangganya yang SD dengan kalimat-kalimat, istilah-istilah yang jelimet mumet, berarti kurang adaptasi. Atau ngomong pakai istilah-istilah Inggris di depan warga-warga biasa, wah ini kurang adaptasi. Ya mungkin mau dipandang jadi orang pinter. Kadang-kadang orang pinter itu kalau ngomong tuh sesuatu yang susah dipahami, itu baru disebut orang pinter, ya. Tapi kalau di Indonesia menyebut orang pintar itu lain lagi Bu, Pak. Orang pintar itu ya yang mau mengusir setan sama jin itu, mereka disebut pintar. Oke, lalu variasi ya. Di samping adaptasi juga variasi. Artinya kita mampu memahami bahwa ketika kita menghadapi masalah yang bervariasi, maka metode penyelesaiannya juga bervariasi. Dan untuk menghilangkan kebosanan, maka hidup kita harus menciptakan variasi. Bukankah lukisan itu indah karena warna-warnanya yang berbeda-beda? Ya, kanvas itu ada lukisannya itu jadi indah karena ada warna hijau, biru, merah. Coba kalau ada lukisan warnanya hitam semua, ya nggak ada variasinya, nggak indah. Islam itu indah. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Dan indah ini apa? Ya variasi. Al-ikhtilaf, adanya ikhtilaf itu bagian dari variasi. Tetangga kita itu subuh kunutan, nah kita enggak, ya kan? Lalu gimana? Lah kalau kita ikut sejarahnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu kunut, Imam Hanafi tidak. Tetapi begitu Imam Syafi'i silaturahim kepada murid-muridnya Imam Hanafi, kebetulan di waktu subuh, maka Imam Syafi'i tidak berkunut untuk menghormati. Ini namanya variasi. Artinya ikhtilaf itu tidak menjadi jurang pemisah dan epicentrum kerusakan umat. Nah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik ketika kita bisa bergaul dengan banyak manusia. Ini namanya misi sosialisasi. Yang kedua adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada kebaikan. Ini namanya misi humanisasi. Ya, karena apa? Human, manusia itu pada kodratnya itu suka yang indah-indah. Ada nggak di antara kita yang suka jelek? Saya mau yang jelek aja Pak. Kenapa? Biar anti mainstream. Wah, ya nggak bisa begitu, ya kan? Manusia suka indah. Dalam Mahfudhat Arab dikatakan, aina mahalul jamal. Di manakah tempat keindahan itu? Maka tempat keindahan itu ada pada keseimbangan. Jadi semua yang indah itu pasti dilihat seimbang. Seimbang itu indah. Ya, rumah kalau dilihat proporsinya bagus, maka orang akan mengatakan indah. Orang itu kalau dilihat kuping kanan kiri itu seimbang, maka itu indah. Akan lain kalau kemudian kuping sebelah kanan kayak gajah, kuping sebelah kiri kecil, itu kan mengurangi keindahan.
Nah, jadi indah itu pada keseimbangan. Nah, human itu cenderung pada keindahan, makanya Al-Quran menyebutkan ta'muruna bil ma'ruf, menyeru pada kebaikan. Jangan dibalik. Ya, tanhauna 'anil munkar dulu, baru ta'muruna bil ma'ruf. Maka Rasulullah SAW dalam berdakwahnya itu menunjukkan hal-hal yang baik. Makanya Rasulullah pribadinya adalah pribadi yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak nggak mungkin ada yang akhlak yang buruk yang diperkenakan Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah mensosialisasikan bagaimana Rasulullah suka senyum, bagaimana Rasulullah suka menunjukkan wajah yang ceria. Itu bagian-bagian Rasulullah menjadi sosok yang paling dicintai karena mampu beradaptasi, berinterdependensi dan bervariasi. Ini namanya misi humanisasi. Wa tanhauna 'anil munkar, itu namanya misi liberasi, misi membebaskan. Jadi karena manusia itu suka yang indah-indah, manusia suka yang berkualitas, maka misi berikutnya adalah menghindarkan, melarang manusia untuk melakukan keburukan, karena keburukan itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, ya. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kita itu fitrahnya adalah suka yang indah, ya, suka yang indah. Bapak dan Ibu Allah muliakan. Makanya ketika ada dakwah yang ingin menghancurkan, pernah di Jakarta itu Bapak dan Ibu Allah muliakan, ada sebuah pohon beringin, saya lupa tempatnya, tapi di Jakarta Pusat. Itu lalu kemudian oleh penduduk setempat sering diberi sesaji dan bunga. Pohon beringin itu indah, ya, karena pohon diciptakan oleh Allah, itu bagian dari cara Allah untuk membangun sustainabilitas kehidupan. Tanpa pohon dan bunga, maka kita bakal kekurangan oksigen dan iklim dunia akan makin panas. Nah, suatu ketika ada kelompok pemuda dari sebuah kelompok agama itu melihat bahwa sesaji lalu kemudian bunga itu syirik. Dan tidak ada lagi cara untuk menghancurkan kesyirikan adalah menebang pohon itu. Maka dengan cara instan, pemuda-pemuda ini rame-rame nebang pohon beringin itu. Dan keindahan pun hilang, panas bertambah, tapi mereka bangga bahwa kami telah berdakwah. Cuma salah. Ya, mestinya yang didakwah itu manusianya. Justru tantangan. Rasulullah tidak pernah berdakwah dengan cara merusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Itu prinsip. Nah, jadi tanhauna 'anil munkar adalah liberasi. Membebaskan manusia dari keburukan-keburukannya menjadi insan paripurna, insan kamil. Kalau insan sudah paripurna, dia sudah selesai dengan dirinya. Kalau orang sudah selesai dengan dirinya, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, maka dia akan menyamakan cacian dengan pujian sama, ya, kegagalan dengan kesuksesan sama. Itu sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak akan dalam tanda kutip menjadi seorang penjilat hanya untuk mendapatkan kemuliaan. Tidak akan menjadi orang yang mencari-cari kesempatan untuk menjadikan diri mulia. Mengapa ada korupsi? Karena ada orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Maka korupsi itu kan buruk, tapi dia tidak bisa lepas dari keburukannya karena tidak sampai pada liberasi, membebaskan diri. Nah, misi Islam adalah membebaskan diri. Wa tu'minuna billah adalah misi transendensi. Ya, misi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Ini adalah makhluk sosial, ya, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Sama ketika dalam surah Al-Imran 134 Allah menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Nah, ini orang-orang yang sudah selesai seperti ini adalah mereka yang menafkahkan, bisa menafkahkan dirinya, bisa menafkahkan hartanya, bisa menafkahkan pikirannya, bisa menafkahkan waktunya. Ya, kadang-kadang kita merasa paling hebat kalau sudah mengeluarkan materi.
tetapi tidak mengakui orang yang punya ide. Gitu. Ya kan? Nah, orang-orang yang menafkahkan apa saja yang dimilikinya, fis-sarra'i wad-dharra'i, di saat senang maupun di saat susah. Itu artinya orang sudah selesai dengan dirinya, maka yang tumbuh dan keluar adalah keindahannya. Fis-sarra'i wad-dharra'i. Nah, ini homo socius. Baik, yang pertama ya, terkait dengan perbuatan segelintir orang di negara Skandinavia, yang terakhir tuh di Swedia ya, di Stockholm, pengungsi Irak yang di saat Idul Adha kemarin itu membakar Al-Quran di depan masjid raya di kota Stockholm. Dan sengaja polisi memberikan akses atas nama freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, yang basisnya adalah human rights, hak-hak asasi manusia. Dan itu tidak sekali itu di Swedia terjadi. Politisi di sana misalnya Rasmus Paludan juga nyobek-nyobek Al-Quran di alun-alun sengaja untuk memprovokasi kalangan umat Islam di Swedia dan dunia. Lalu di India sampai ada seorang politisi mengatakan jangan sampai umat Islam di India itu melebihi 30%. Karena saat ini 80% adalah Hindu, 15% adalah Islam di India. Dan kekhawatiran itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, lebih pada motif-motif politik ya. Karena kalau pindah ke Islam ya, dalam asli konversi istilahnya, atau orang barat suka menyebutnya revert, yang artinya kembali, bukan kemudian hijrah menjadi seorang muslim, kembali menjadi orang Islam. Itu kekhawatirannya lebih pada politis, karena nanti partai berkuasa yang didukung oleh mayoritas Hindu itu akan tidak stabil ya. Jadi lebih pada motif politik di India, sehingga terjadi tekanan-tekanan yang luar biasa. Bahkan beberapa masjid dihancurkan atas nama pembangunan. Dan masjid-masjid itu adalah peninggalan kerajaan Mughal yang usianya sudah ratusan tahun. Jadi atas nama pembangunan jalan itu banyak sekali masjid yang kemudian dihancurkan. Ada masjid usianya 400 tahun, Masjid Babri, itu juga kemudian dihancurkan. Dan konon saat ini juga bangunan Taj Mahal sebagai bagian dari sejarah Islam di India itu juga dalam usulan-usulan untuk dihilangkan. Tapi sudah menjadi heritage dunia, di mana turisme itu adalah ladang uang bagi negara, maka agak sulit untuk menghancurkan Taj Mahal. Lalu klaim-klaim beberapa masjid itu sesungguhnya dibangun di atas kuil Hindu, itu yang kemudian disuarakan oleh ultranasionalis Hindu garis keras yang ingin menghancurkan masjid, lalu kemudian di atasnya dibangun kuil-kuil Hindu. Dan kebetulan saja pemerintah yang berkuasa dalam banyak kasus mendiamkan. Nah, di dua negara ini apa sikap kita, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan? Makanya kan umat Islam itu sesungguhnya dinasihati oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul menyatakan barang siapa yang melihat kemungkaran, ya kan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, dzalika adhaful iman. Jadi itu 3 tahapan yang bisa kita lalui sesuai dengan kompetensi dan kapasitas. Artinya kalau kompetensi dan kapasitasnya itu tidak memenuhi, jangan coba-coba mengikutinya. Itu kira-kira. Tapi 3 tahapan ini memang diarahkan oleh Rasulullah. Jangan kemudian yang mampu pakai tangan ngejek yang pakai lisan, yang hanya mampu pakai lisan ngejek yang
cuma diam pakai hati. Ya, tidak bisa begitu. Semuanya itu adalah gerakan. Ya, adalah gerakan. Jadi bagi kita-kita yang memiliki tangan, dalam arti memiliki power, memiliki otoritas, maka perwakilan-perwakilan umat Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu kan menyuarakan, ya kan? Dengan kebijakannya mengkondemnasi lah istilahnya. Ya. Mengutuk, lalu kemudian perwakilan Indonesia di PBB juga kan mengutuk. Turki juga mengutuk. Itu kan gerakan mereka yang memiliki otoritas. Ya, artinya lebih didengar, mungkin gaungnya lebih keras melalui organisasi dan lembaga-lembaga pemerintah serta negara. Oke. Sementara yang tidak fabilisani, kita sampaikanlah. Kalau kapasitas kita jadi guru, ya sampaikanlah ke murid-murid kita. Kapasitas kita jadi anggota masyarakat, sampaikanlah ke tetangga kita. Kapasitas kita jadi suami, sampaikanlah ke istri kita. Kapasitas kita jadi dosen, sampailah ke mahasiswa kita tentang kondisi ini. Dan jadilah umat yang terbaik. Artinya apa? Islamofobia, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, itu lebih diakibatkan oleh bayang-bayang ketakutan. Pertama, di Eropa, ketakutan hilangnya dominasi kulit putih. Ya. Jadi white domination itu sangat dikhawatirkan ketika datangnya para pengungsi dari negeri-negeri muslim yang rata-rata orang hitam, ya, turunan Arab, ya. Itu semakin banyak. Dan birth rate-nya, angka kelahirannya itu juga tinggi dibanding orang Eropa. Sehingga ada kekhawatiran. Sama ketika di Australia itu ada partai namanya One Nation Party. Partai satu bangsa yang hanya mengakui orang kulit putih. Jangan ada orang Asia. Karena pertumbuhan orang Asia di Australia itu begitu luar biasa dan mengkhawatirkan dominasi kulit putih. Maka mana yang bisa diserang untuk dijelekan? Ya, umat Islam. Maka motif-motif seperti itu sebenarnya bukan motif untuk membenturkan agama. Oke, kita bisa bersuara lah. Ustadz, ya ketika ceramah sampaikan, tidak memprovokasi. Kan tadi qaulan layyinan, qaulan kariman, qaulan maisura. Tapi ada saatnya kita keras. Iya, keras. Asyidda'u 'alal kuffar wa ruhamma bainahum. Rasulullah keras kepada orang-orang kafir yang melawan umat Islam, yang menyerang umat Islam. Keras, Bapak dan Ibu Allah muliakan. Ya, keras. Tetapi kekerasan ini tidak kemudian menghancurkan peradaban yang lebih besar. Yang berikutnya adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sehingga Islam menjadi agama yang dianut oleh orang-orang Arab. Yang jelas Islam itu tidak ingin memperlihatkan sebagai agama eksklusif. Ya, seperti agama Yahudi misalnya hanya dianut oleh orang Yahudi, di luar itu sulit. Ya, Rasulullah ingin menghancurkan sekat-sekat apa itu? Ekonomi, strata sosial, karena inna akramakum indallahi atqakum. Lalu di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu lembut. Misalnya ketika menghadapi yang mabok, Rasulullah tidak serta-merta mengatakan itu haram, tetapi jauhilah tempat sholat. Lalu kemudian setelah itu ada manfaat, ada mudharat. Baru kemudian, artinya tahapan-tahapan ini perlu, ya, Bapak dan Ibu Allah muliakan. Dan jangan kemudian yang memiliki kompetensi dan kapasitas tertentu, lalu kemudian menafikan kompetensi dan kapasitas yang lain. Jadi kuntum khairu ummatin adalah sinergi dari berbagai komponen dan kekuatan yang ada. Artinya begini, kayak pengajian kita ini, Bapak dan Ibu Allah muliakan, mustahil syiar Islam seperti ini akan bisa terlaksana kalau tidak satu orang yang menyumbangkan ide. Jangan dinafikan, ini pasti ada orang ini yang punya ide. Gimana kalau At-Tanwir PP Muhammadiyah ngadain kajian pagi, masyarakat biar pada datang. Itu pasti, ini jangan dinafikan orang yang cuma pinter ngeluarin ide. Yang berikutnya,
Ada orang yang udah snack sama minum bisa saya, ya biar tertarik, biar minimal jalan kaki dari Matraman ya Mas sampai sini itu nggak ngos-ngosan ya ada hiburannya. Itu siapa? Ada orang yang mau berkorban harta untuk kemudian mensukseskan ini. Yang berikutnya siapa lagi Bapak dan Ibu Allah muliakan? Orang yang bersedekah waktu. Yang sekarang ini yang saya temukan adalah orang-orang yang mau bersedekah waktu. Banyak orang punya 24 jam tapi sekedar untuk meluangkan waktu ngaji susah Pak. Karena akhirat itu nggak jelas. Ya, ngaji itu apa sih? Yang mending saya gerak jalan, hahaha, ketemu kawan, happy. Padahal hakikat happy, Bapak dirimu yang Allah muliakan, ya ketika kita berdekatan dengan Allah. Nah, di mana kita kemudian belajar berdekatan dengan Allah? Melalui forum-forum seperti ini. Ya, seperti ini. Makanya jangan menafikan, orang yang punya ide dinafikan. Kamu cuma pintar ngomong aja. Lah ya memang kapasitasnya itu. Saya mah nggak bisa ngomong, nggak bisa ide. Cuma saya punya duit sedikit. Saya bisa beli air. Ya sudah, kita hormati kapasitasnya seperti itu. Saya nggak punya ide, nggak punya duit. Gimana kalau saya cuma ngangkut-ngangkut karpet sama nata-nata meja? Itu juga bagian. Itulah khairu umat ya sinergi itu. Bapak diri Allah muliakan. Yang mampu dengan otoritasnya, yang keras silahkan. Yang mampu dengan lisannya, sadarkan. Yang mampu dengan hatinya, diam, tetapi kemudian mendoakan pada Allah. Siapa tahu di antara manusia yang diam, lalu kemudian berdoa, Allahumma adfa anal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsya'a wal munkar wal baghya was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhaharu minha wa ma batan min baladina Indonesia khasatan wa min sa'iri buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Wallahu alam, siapa yang bisa menghakimi doa dia tidak terkabul? Bisa saja kemudian kehancuran pada orang-orang yang menghinakan Islam. Kemuliaan bagi orang-orang yang kemudian membawa panji-panji Islam dan memperjuangkan ajarannya. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, untuk menghilangkan Islamofobia ya kita tidak perlu kemudian mengikuti cara mereka. Bukankah tidak ada satupun umat Islam yang ikut-ikut bakar kitab suci mereka? Nggak ada Pak. Mereka bakar Quran. Nggak ada satupun kita yang membakar Injil. Mereka nyobek-nyobek, nginjek-nginjek Quran. Nggak ada satupun umat Islam yang kemudian ikut-ikutan. Karena apa? Itulah kedewasaan umat Islam. Akhlakul karimahnya dimunculkan. Yang berikutnya, Barat kemudian melihat luar biasa umat Islam. Kedewasaannya, akhlaknya. Akibatnya apa Pak? Berbondong-bondong umat non-muslim yang tertarik Islam, lalu kemudian mau belajar Islam dan berakhir dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapakah mereka yang bisa menarik hati orang-orang yang non-muslim menjadi tertarik dengan Islam? Yang orang-orang yang menunjukkan komitmen. Coba kalau kemudian yang ditunjukkan asyidda, kasarnya, kerasnya, sudah mereka kemudian senang mendakwahkan bahwa Islam memang pro kekerasan. Islam itu memang agama teroris. Islam itu memang ajarannya membunuh. Sudah. Kalau Rasulullah SAW itu serukan seperti itu, tidak mungkin Islam itu sampai ke pelosok-pelosok negeri, dan tidak mungkin hari ini kita banyak menyaksikan pertumbuhan Islam di Eropa, ya, pertumbuhan Islam di Australia, dan pertumbuhan Islam di beberapa negara lain. Ini hak, ya, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Karena apa? Ada orang-orang Islam yang baik. Kira-kira begitu. Pernah, ini cerita nyata Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Ada orang namanya Usman. Dia orang Surabaya. Ketemu pacar di Bali. Kebetulan saya ketemu orangnya ketika saya di Melbourne. Nah, si Usman sama pacarnya ini di Bali, ya kita tahu mereka hanya sebatas turis, lalu kemudian hidup itu bagi mereka ya senang-senang, minum, kelab malam, dansa, lalu kemudian berakhir nikah. Usman hijrah ke Australia, tinggal di Ballarat, salah satu kota namanya di Melbourne itu. Nah,
Tahun berganti tahun, mereka akhirnya punya anak. Satu orang anak ateis. Autis. Nah, autis sama ateis jadi nyatu. Autis. Nah, si Utsman lama-lama jenuh. Hidup hanya ngurusin kerjaan, duit, kekayaan. Hati itu menjadi kering. Lalu ingat, dulu di kampungnya dia pernah sholat, pernah diajar ngaji. Jadi kembali itu angan-angan dan ingatannya itu kembali ke kampung, kerinduannya pada kampung, mengingatkan dia tentang Islam. Lalu dia belajar Islam lagi. Belajar Islam, ikut ke pengajian, lalu muncul gairah dia untuk sholat. Akhirnya apa? Dia sholat. Istrinya itu non muslim. Dia pengen gak usah ngedakwain istri. Yang penting saya pengen memperkenalkan Islam. Akhirnya apa? Dia gelar sajadah di kamar. Istrinya kan tidur di kamar. Ternyata begitu ngelihat istrinya sholat dengan sajadah di dalam kamar, bukan makin cinta, makin benci, ganggu. Akhirnya dia minta agar Utsman, kamu kalau mau sholat keluar, jangan di sini. Akhirnya Utsman nangis, ya Allah, saya pengen nyadarkan istri saya, memperkenalkan Islam. Lalu akhirnya dia sholat sengaja di luar depan kamar. Ya nggak boleh di dalam kamar, depan kamar. Di depan kamar istrinya tetap terganggu. Utsman, jangan depan kamar, pergi, pindah ke ruang tamu. Dah, Utsman tetap istiqomah, Bapak dan Ibu Allah muliakan. Makanya ada satu perkataan, al istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah atau konsistensi itu lebih mulia dari 1000 karomah. Jadi kemuliaan para wali itu bisa kalah dibanding orang-orang yang konsisten. Nah, Utsman ini coba untuk konsisten, dah sholat 5 waktu dia kerjakan, Bapak dan Ibu Allah muliakan, untuk menunjukkan bahwa dia sudah berislam. Lama-lama anak yang autis itu dekat bapaknya, lalu ikut-ikutan sholat. Diperhatikan lagi sama ibunya, anak saya yang autis ikut sholat. Kakaknya yang non autis itu dekat sama bapaknya, ikutan sholat. Ibunya jadi sendirian, tambah jengkel. Tapi di sela-sela jengkel dia jadi penasaran, apa sih yang bikin tertarik anak saya terhadap Islam? Itu Pak, orang Australia yang non muslim itu sengaja ke toko buku. Pertama beli Al-Quran, yang kedua beli buku sejarah tentang Islam, yang ketiga buku-buku tentang Islam yang tebel-tebel. Kira-kira kalau kita yang lahir dalam kondisi Islam suruh baca, males apa males itu? Males. Dia lahap itu buku-buku sejarah tentang Islam. Mulai dia, oh ternyata Islam begini. Lalu kelakuan suaminya yang sudah sholat itu semakin baik. Nyuciin piring, masakin. Suami dia lah, bapak-bapak dan ibu-ibu, suami dia itu pintar masak, ya, pintar cuci piring. Suami dia itu. Nah akhirnya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, lambat laun kemudian istrinya itu tanya-tanya sama suaminya tentang Islam. Lalu kemudian syahadat. Masya Allah ya, Islam itu indah dengan ditunjukkan keindahannya. Lalu cerita tidak berhenti di situ Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Ayah dari si istri itu sudah usia 80 lebih. Itu sakit-sakitan, sering di rumah sakit. Nah, Utsman sama istrinya, sama cucunya inilah yang sering niliki. Ya, ketika nilik, itu si istri sama Utsman, ya sambil mungkin jenuh atau apa, baca Al-Quran di samping ayahnya. Dah, terus dinyatakan ayahnya mau pulang aja lah daripada lama-lama di rumah sakit. Begitu pulang, ayahnya kayaknya udah parah. Terus minta diteleponkan anak perempuannya. Lalu si ayah itu dalam kondisi sakit nanya, "Nak, itu kalau bapak sakit itu kamu baca apa sih?" "Baca Al-Quran ayah." "Oh baca Al-Quran, coba bacakan lagi." Dibaca surah Al-Fatihah, ya sebisanya.
Ya namanya orang bule mungkin nggak fase kayak kita bacanya. Tapi si ayah itu jadi tertarik. Ayah kok ngerasa bagus banget ya yang kamu baca. Boleh diulang lagi nak. Lalu si istrinya Utsman ini bilang, boleh ayah. Asal ayah mau percaya pada Allah. Ayah mau syahadat. Mau nak. Ayah itu dalam kondisi sakit syahadat bu, Pak. Lalu dibacakanlah Al-Quran itu oleh anaknya. Dan gak lama, beberapa hari kemudian si ayah ini meninggal dunia. Belum sempat sholat, ya. Tapi karena apa yang ditunjukkan oleh keindahan Islam itu, bapak-bapak dan ibu, khara ummah ya di sini beradaptasi, ya. Lalu berkreasi, berinterdependensi dan sebagainya, berinteraksi. Ini yang kemudian kita perlu cara-cara yang manusiawi sehingga Islam tidak perlu menggunakan kekerasan untuk memaksa orang bisa pindah agama. Nah itu kira-kira. Ya, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, mungkin itu kali ya. Waktunya udah habis ya. Iya. Ada 4 menit lagi, nanti ada satu yang ingin bertanya, apakah masih? Tapi kalau tidak, barangkali bisa ditutup Ustaz dengan mungkin closing statement. Iya. Iya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah yang Allah muliakan. Tadi kita sudah berbicara tentang manusia dan interaksinya. Dan Islam adalah agama yang menitipkan pesan ilahiyah bagi para pemeluknya, orang-orang muslim. Karena al-muslimun kata Rasulullah, al-muslimu man salima akhuhu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah dia yang mampu membuat aman saudaranya dari bahaya lisan dan bahaya tangannya. Jadi dalam berinteraksi antara lisan dan perilaku kita sebagai orang Islam, maka yang terpenting adalah bagaimana kita merepresentasikan Islam sebagai Islam yang di mata orang lain Islam yang baik pada sisi lisan maupun perilaku, sehingga Islam menjadi daya tarik pada ekologi manusia, interaksi kita dengan manusia, maka kita menempatkan mereka dalam terma-terma Al-Quran tadi, ya Bani Adam, ya Bashar, ya Al-Insan, ya An-Nas, ya, sehingga interaksi kita menjadi lebih baik. Demikian pula ketika kita berhadapan dengan masalah seperti kebencian kelompok-kelompok tertentu dengan Islam, maka justru menjadi motivasi kita untuk menunjukkan Islam yang tidak sesuai dengan apa yang mereka gambarkan. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah pada kita semua yang hadir di masjid ini. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.